Oke, perkenalkan nama saya Cindy Firmansyah dengan NPM AIR 192 dari Perikanan kelas C. Untuk judul dari tugas UAS dinamika populasi yang saya ambil adalah aplikasi metode Lincoln-Peterson pada kelimpahan populasi ikan salmon di hulu sungai Matanuska, Alaska, USA. Next, pendahuluan ikan salmon. Ikan salmon ini merupakan salah satu ikan yang memiliki nilai gizi yang sangat tinggi. Salah satu ikan yang direkomendasikan oleh Food and Drug Administration (FDA) atau FDA di Amerika Serikat. Karena ikan ini mengandung asam lemak omega 3, vitamin B dan D, niacin dan fosfor yang baik untuk tubuh manusia. Selain itu juga ikan salmon merupakan ikan yang memiliki banyak manfaat lainnya. Untuk manfaat besar adalah karena ikan salmon ini mengandung protein yang sangat tinggi yang dimana itu sangat berguna untuk balita di masa pertumbuhannya dan biasa juga dijadikan bahan hidangan utama di restoran cepat saji Jepang yang biasanya bukan di Indonesia. Lalu selanjutnya di Indonesia sendiri budidaya ikan salmon ini cukup sedikit dibandingkan dengan ikan lain. Tidak banyak pembudidaya di Indonesia ini yang berani untuk mencoba melakukan budidaya ikan salmon di Indonesia. Oleh karena itu pasokan ikan salmon yang berada di Indonesia ini sangat sedikit sehingga memiliki harga yang cukup mahal di pasar Indonesia dibandingkan dengan ikan lain, dan kebanyakan ikan salmon ini yang masuk ke dalam Indonesia adalah melalui proses impor dari negara-negara di luar tetangga Indonesia. Lalu selanjutnya, alat yang digunakan untuk memperkirakan kelimpahan ikan salmon adalah metode populasi tertutup Lincoln-Peterson yang dalam bentuk paling dasar hanya memerlukan 2 sesi sampel, yaitu metode pelepasan tag dan metode pengambilan kembali menurut Seber 2002. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah pertama ada metode Lincoln-Peterson. Lincoln-Peterson merupakan metode yang paling sederhana dalam teknik capture, mark, release, recapture. Metode ini digunakan untuk menganalisis jumlah populasi pada populasi yang tertutup. Pada metode Lincoln-Peterson hanya dilakukan 1 kali penandaan atau tagging pada sampel yang tertangkap dan hanya 1 kali penangkapan ulang, recapture, menurut Savitri et al. 2016. Yang kedua, metode scannable. Metode scannable merupakan metode capture, mark, release, recapture hampir sama dengan metode Lincoln-Peterson dengan penandaan dan penangkapan ulang lebih dari 2 kali yang digunakan untuk memperbaiki kekurangan akurasi metode Peterson karena biasanya sampel yang diambil ini relatif kecil dengan asumsi bahwa ukuran populasi harus konstan dan pada periode sampling yang berikutnya, menurut Pujianti 2016. Baik, selanjutnya bagian hasil dan pembahasan. Berikut ada tabel di sebelah kiri, yaitu ini jumlah pengulangan yang terdapat. Jumlah pengulangan ada 20. C itu artinya besarnya populasi total, sedangkan M jumlah ikan yang tertangkap pada penangkapan pertama, R itu ikan yang bertanda dari penangkapan pertama yang tertangkap kembali pada penangkapan kedua. Lalu N itu variance atau total. Nah, yang garis merah ini adalah rumus metode Lincoln-Peterson, sedangkan yang bergaris biru rumus metode scannable. Lalu perkiraan kelimpahan ikan salmon yang bertelur atau escapement di sistem sungai glasial sulit diperoleh jika air yang keruh dan mengalir deras menghalangi perhitungan visual dari menara atau bendungan. Teknik mark recapture dapat memberikan cara untuk memperkirakan lolosnya ikan, namun kesulitan dalam pengambilan sampel salmon dewasa dapat menyebabkan pelanggaran asumsi model dan estimasi yang bias. Nah, dari hasil praktik yang didapatkan di slide sebelumnya, didapatkan bahwa pendugaan kelimpahan populasi ikan salmon dengan metode Lincoln-Peterson mendapatkan hasil nilai total besar populasi pendugaan ikan salmon sebesar 502,66 dan varians 0,0031. Sedangkan pada metode scannable untuk ulangan kelima mendapatkan hasil nilai total besar populasi pendugaan ikan salmon sebesar 352,21 dan varians 0,0028. Untuk ulangan ke-10 mendapatkan hasil nilai total besar populasi pendugaan ikan sebesar 350,82 dan varians 0,0029. Dan untuk ulangan ke-20 mendapatkan
Hasil nilai total besaran populasi pendugaan ikan sebesar 399,21 dan varians 0,0025. Dengan demikian variasinya tidak terlalu jauh atau sempit. Nah, kesimpulannya adalah ikan salmon ini jadi memiliki nilai gizi yang sangat tinggi dan berbagai manfaat kesehatan, termasuk dalam menjaga kesehatan jantung, meningkatkan fungsi otak, dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Namun salmon mentah dapat namun salmon yang keadaan mentah juga biasanya mengandung parasit seperti bakteri Salmonella sp yang mati jika dimasak hingga matang. Di Indonesia, budidaya ikan salmon masih terbatas, sehingga harga ikan salmon cukup tinggi. Untuk meningkatkan nilai tambah ikan salmon sering juga diolah menjadi berbagai produk olahan ikan. Dalam penelitian untuk mengestimasi populasi ikan salmon, metode Lincoln-Peterson dan Scannable digunakan. Metode Lincoln-Peterson sederhana dan hanya memerlukan 2 sesi sampel, sementara metode Scannable melibatkan penandaan dan penangkapan ulang lebih dari 2 kali untuk meningkatkan akurasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan metode Lincoln-Peterson, perkiraan populasi ikan salmon adalah 520,66 dengan varians 0,0031. Sementara dengan metode Scannable, hasil perkiraan populasi bervariasi 350,82 hingga 399,21 dengan varians antara 0,0025 hingga 0,0029. Meskipun ada variasi dalam hasil, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Baik, sekian penyampaian dari saya mengenai metode Lincoln-Peterson dalam kelimpahan populasi ikan salmon. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.